Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk melanjutkan apa yang kita lakukan dari semua kegiatan. Di antaranya kita masih bisa melanjutkan pembacaan dan pembahasan dari pembahasan Syarah Bulughul Maram yang ditulis oleh Syekh Taufik Hafizahullah Ta'ala. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan terkait dengan itu seorang yang buang hajat, qada'ul hajah, qada'ul hajah, itu adalah dia menjauh dari manusia. Ada di antara antum yang hafal hadisnya? Nabi Hurairah ittaqu al-la'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqul la'in alladhi yatafalla fi tariqin nas aw fi dhillihim rawahu Muslim. Wa zada Abu Dawud wal Mawarid wa Ahmad an Ibn Abbas aw naf'i ma'i wa akhrajal Tabarani an-nahy an tahtil ashjar al-musnad wa dhaffatin nahl al-jar min hadisi Ibnu Umar. Min hadis Ibnu Umar. Wafiyah. Jazakallahu khair, barak fik. Kemudian kita akan baca pada hadis yang ke-94. Siapa yang baca? Wa an Jabir. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawawwaqa ar-rajulani falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi wa la yatahaddatsa fa inna Allah yamqutu ala dhalik. Rawahu wa sahhahu as-Sakani wa banul Qattani wa huwa ma'lulun. Qala muallif dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza taqawwata ar-rajulan, apabila dua orang itu apa di antaranya melakukan buang hajat, yaitu buang air besar, falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi, maka hendaknya apa salah satu dari keduanya atau setiap dari keduanya menutupi. Berarti enggak keduanya buang hajat kan? Berarti salah satu yang buang hajat, kemudian yang lainnya menutupi, menutupinya. Kullu wahidin minhuma an sahibihi wa la yatahaddatsa. Kemudian wa la yatahaddatsa. Maka dia tidak berbicara, atau sama kedua-duanya buang hajat juga bisa juga, karena ini terkait dengan pembahasan tentang berbicara di tengah buang hajat. Wa la yatahaddatsa. Dan janganlah keduanya itu berbincang-bincang. Fa innallaha yamkutu ala dzalik. Allah Subhanahu wa taala membenci akan yang demikian itu. Rawahu wa sahahahu Ibnu Sakan wa Ibnu Qattan wa huwa ma'lun. Jadi hadis ini disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala adalah hadis yang ma'lul, terdapat cacat di dalamnya. Kemudian qala syarih, kita lihat takhrijnya. Syekh Taufik Hafizahullah taala mengatakan hadis Jabir rawahu Ibnu Sakan. Jadi rawahu di situ siapa? Ibnu Sakan. Wasaqa sanadahu Ibnu Qattan Al-Fasi. Kemudian mendatangkan sanadnya Ibnu Qattan Al-Fasi. Fi kitabihi, dalam kitabnya Bayanul Wahm wal Iham wa Shahhah. Kemudian mensahihkannya. Wa huwa hadisun fi sanadihi ikhtilaf. Hadis ini dalam sanadnya terdapat perselisihan. Waqad rawa ba'duhum min hadis Jabir. Sebagian mereka meriwayatkannya dari hadis Jabir. Wa rawa ba'duhum min hadis Abi Sa'id. Sebagian yang lain meriwayatkannya dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Wa rawa ba'duhum mursala. Sebagian mereka meriwayatkannya secara mursal dari Nabi SAW. Berarti dari siapa? Dari tabi'in. Dari seorang tabi'i kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Wa qad dzakara hadzal ikhtilaf ad-Daraqutni.
dan Imam Daruqutni ya mereka beliau terkenal dengan apa? Pakar ya hadis yang terdapat di dalamnya apa? Illah. Ya, jadi hadis yang ma'lul ya Imam Daruqutni ini apa? Terkenal ya bahwasanya beliau adalah seorang ya alim yang terkait dengan apa? Ilalnya hadis, yaitu penyakitnya hadis. Ya menyebutkan dalam Ilal Ad-Daruqutni warajjaha ya tariqa Abi Sa'id. Kemudian beliau apa? Merojihkan jalannya Abi Sa'id. Ya. Wa hadisu Abi Sa'id dan hadis Abi Sa'id Al-Khudri ya rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Dan ini ada apa? Wa fi sanadihi dha'fun. Ya, di dalam sanadnya juga terdapat kelemahannya. Ya, dikarenakan ya rawi lahu yaitu rawi yang meriwayatkan dari Abi Sa'id wa Iyad ya Ibnu Hilal. Ya, Iyad Ibnu Hilal ya perawi dari Abu Sa'id itu adalah ya majhulul ain. Ya, majhulul ain yaitu seorang yang tidak memiliki murid melainkan apa? Seorang. Ya, seorang perawi yang tidak memiliki murid melainkan apa? Seorang. Wa aidan huwa min riwayati Ikrimah. Dan juga ini termasuk dari apa? Riwayatnya Ikrimah bin Ammar. Ya, an Yahya bin Abi Katsir wa fi riwayatihi anhu tirab. Jadi kesimpulannya bahasanya hadis ini apa? Ya, ma'lul sebagaimana yang dikatakan ya Ibnu Hajar, ya terdapat kelemahan di dalamnya. Ya, kemudian terkait dengan fikih hadis, dan terkait dengan apa? Ya hadis ini ya masalah tahadduts asna'a qada'i hajah. Ya, yaitu berbincang ya di tengah-tengah apa? Buang hajat. Ya, tahadduts yaitu berbicara di tengah-tengah buang hajat. Ini ada dua macam. Ya. Macam yang pertama yaitu ya seorang itu berbincang dengan apa yang terdapat di dalamnya apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbincang terhadap apa yang di dalamnya itu apa? Zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, kalau ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hadza makruh inda jumhuril ulama. Jadi hukumnya apa? Makruh. Ya, seorang itu berbincang ya ketika ya berbuang hajat ya. Kemudian di situ ada apa? Kalam Allah, ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fi hadis Jabir ya, dalam hadis Jabir itu terdapat larangan ya secara mutlak di tengah apa? Di tengah buang hajat. Ya, maka terlebih lagi ya apabila di situ apa? Terdapat zikrullah. Itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sana juga ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan akan hal ini. Itu hadis yang sahih ya, diambil dari yang lain. Ya, karena hadis ini adalah apa? Ya, terdapat cacatnya, ya terdapat ilahnya. Hadis yang lain yang menunjukkan ya majaa fi sahihi Muslim. Ya, apa yang datang dari Imam Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala ya anna rajulan marra. Bahwasanya seorang laki-laki itu apa? Lewat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabul. Ya, saat itu ya Rasulullah SAW apa? Sedang apa? Kencing. Ya, fasallama, kemudian laki-laki ini apa? Mengucapkan salam. Dalam salam ada zikrullah tidak? Ada kan? Ya. Wasallama, kemudian apa? Falam yarudda alaihi. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam apa? Tidak memberikan jawaban kepadanya. Ya, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam ya tidak memberikan jawaban kepadanya. Kemudian yang kedua, bisa dipahami kan di sini kan? Ya, tidak dijawab. Ya, berarti di situ apa? Terdapat ya suatu yang dibenci, yaitu makruh sebagaimana yang dijadikan dalil oleh jumhur al ulama. Atsani an Muhajir bin Kunfud, dari sahabat Muhajir bin Kunfud ya, annau salama ala Nabi SAW. Jadi Muhajir ya, beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengucapkan salam kepada Nabi SAW wa huwa yabul. Ya, itu beliau dalam keadaan apa? Kencing. Falam yarudda alaih, kemudian beliau alaihi salatu wasallam tidak membalas salamnya Muhajir. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan Imam Abu Dawud, wa Nasa'i ya, dan juga Ibnu Majah, wa isnaduhu sahih. Ya, dan sanadnya sahih. Ya, kalau hadis yang pertama hadis riwayat Muslim, yang kedua yaitu riwayat Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Majah, dan sanadnya sahih. Maka di sini apa? Rasulullah SAW tidak menjawab salam ketika apa? Buang hajat. Ya. Karena apa? Di dalamnya terdapat ya zikir pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terdapat ya lafaz zikrullah.
Ya, ini macam yang pertama, yaitu seorang berbincang ya yang di situ apa? Tidak ada kalam Allah Subhanahu wa taala. Terdapat kalam Allah Subhanahu wa taala, yaitu terdapat zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ini macam yang pertama. Kemudian macam yang kedua, pembicaraan yang apa? Yang terkait dengan dunia. Ya, sekarang pembicaraan terkait dengan yang dunia. Tadi yang pertama hukumnya apa? Pendapatnya jumhur itu makruh. Ya, itu makruh. Ya. Makruh adalah suatu yang dibenci. Kemudian yang kedua yaitu pembicaraan terkait dengan urusan dunia. Ya, pada selain zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Maka jumhur ulama juga memakruhkannya. Ya, memakruhkannya. Kenapa? Karena ini bukan termasuk dari adab. Ya, bukan termasuk dari adab. Ya, karena sungguhnya termasuk Ya, akal yang sempurna, ya, dan termasuk ya hikmah, ya, bahwasanya seorang itu tidak berbicara ketika buang hajat, melainkan karena suatu kebutuhan. Bisa dipahami kan? Jadi seorang itu termasuk hikmah, ya, apabila dia sedang buang hajat maka dia tidak berbicara kecuali karena ya ada kebutuhan. Ya, maka pendapat ini adalah pendapat jumhur ulama. Ya, karena termasuk adab, ya, dan ini adalah yang sahih. Ya, kemudian waqalu wala yatahaddatsa. Ya, dan ya yang disebutkan dalam hadis wala yatahaddatsa, keduanya tidak saling berbincang. Ini kaman umum. Ya, warubama al hadis, ya, bisa jadi pembicaraan di situ, bincang-bincangnya tersebut terkait dengan urusan dunianya itu ya, lebih banyak. Ya, tetapi hadisnya kan lemah. Ya, sebagaimana telah ya lewat. Tetapi seandainya hadis itu sahih, maka tentu akan menjadi dalil ya akan haramnya bicara ya di tengah-tengah ya buang hajat. Akan tetapi di sini kesimpulannya hukumnya makruh. Ya, kita tidak mengetahui, ya, Syekh Taufik mengatakan tidak mengetahui ya orang yang mengatakan, yaitu ulama yang mengatakan bahasanya hukumnya haram, yaitu seorang yang berbicara ketika di tengah-tengah buang hajat. Ya, hanya saja antara mereka itu memakruhkannya. Ya, dan di antara mereka ada yang membolehkannya dengan tanpa kemakruhan. Ya, tapi yang mengharamkan ya tidak ada. Ya, yang mengharamkan tidak ada. Ya, maka ya walaupun di sini tidak ada yang mengharamkan, tapi makruh itu adalah suatu yang yang dibenci. Ya, suatu yang dibenci. Bisa dipahami kan? Kemudian hadis yang selanjutnya, siapa yang baca? Kita baca dua hadis. Adalah qala al-muallif rahimahullahu taala wa an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yumsikanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabulu wa la yatamassah min al-khala'i bi yaminihi wa la yatanaffas fil ina'i muttafaqun alaihi wal lafdhu li muslimin. Ya. Kemudian qala muallif rahimahullahu taala wa an Abi Qatadah, ya, hadis yang ke-95, ya, radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallam la yumsikanna, ya, sungguh jangan jangan memegang ya ahadukum salah seorang dari kalian dzakarahu, itu zakarnya biyamini, ya, kemaluannya dengan tangan kanannya, wa huwa yabul, sedangkan dia dalam keadaan kencing, wala yatamassah ya minal khala biyamini, dan juga dia tidak mengusap, ya, mengusap setelah maksudnya setelah buang air, ya, kencing atau buang kebusan dengan tangan kanannya, ya, wala yatamassah di sini maksudnya setelah ya buang hajatnya itu dengan tangan kanannya, wala yatanaffas fil ina, dan janganlah dia bernafas ketika ya minum di ina, ya, di bejana, ya, atau di gelas, ya, muttafaqun alaih wa lafdhu li Muslim, dan lafaz ini adalah lafaznya Imam Muslim. Kemudian ya tahrid hadis qala syarih tahrijul hadis Abi Qatadah, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian fikih hadis, ya, masalah tentang mengusap, ya, atau memegang, ya, kemaluan dengan menggunakan tangan kanan. Ya, bagaimana hukumnya? Dhaba jumhur ahli ilm ila anna sakhsa, ya, jumhur ulama, ya, berpendapat bahwasanya seorang itu disunahkan, ya, baginya untuk memegang zakarnya dengan dengan tangan kirinya, ya, dengan tangan kirinya. Wa yukrahu lahu, ya, dan dimakruhkan baginya memegang zakarnya dengan menggunakan tangan kanannya ketika kencing, ya.
Begitu juga disunahkan baginya apabila membersihkan kencing, ya, itu memegang setelah setelah kencing, ya, atau setelah ghaid, buang besar, air besar, ya, ketika istijmar, ya, seorang itu menggunakan batu habis istinja menggunakan air, ayakuna tamassuh, ya, bahwasanya, ya, mengusapnya atau mencucinya itu dengan tangannya yang kiri juga, ya, dengan tangan kirinya, ya, wa yukrah lahu fi'luhu bil yadil yumna, dan dimakruhkan baginya untuk, ya, melakukannya dengan tangan kanannya, ya, karena sabda Nabi SAW, la yumsikanna ahadukum dzakaroh, ya, janganlah, ya, salah seorang dari kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya sedangkan dia kencing, ya, wala yatamassah, yaitu setelah, ya, buang hajat, ya, dia pegang, ya, dia usap, ya, dengan tangan kanannya. Wa nahyu anhu mim babil adab. Ya, jadi larangan di sini mim babil adab, ya. Wa makana mim babil adab, dan apa saja yang itu termasuk dari adab, fala yata'adda al karoha, maka tidak melebihi dari karoha. Maksudnya batas akhirnya adalah karoha, yaitu dimakruhkan, ya, hukumnya adalah makruh. Kenapa? Li'anna syari'ata minha ma yakunu min kamalil adab. Ya, dikarenakan syariat, ya, diantaranya itu adalah, ya, perkara yang padanya adalah, ya, kesempurnaan, merupakan kesempurnaan adab, ya, min kamalil adab wa husni tasarruf, ya, dan juga ya, perbuatan yang baik, ya, tindakan yang baik, ya, fa min kamalil adab, maka termasuk dari sempurnanya adab dan tindakan yang baik, ayakunal istinja wal istijmar, bahwasanya seorang itu apabila melakukan istinja atau istijmar yaitu bil yadil yusra, yaitu dengan menggunakan tangan kiri, ya. Begitu juga ketika seorang itu memegang zakar, ya, memegang kemaluan, yaitu ketika dia kencing, yaitu dengan menggunakan tangan kiri, ya. Ini pendapat yang pertama. Kemudian wa dhahaba ba'dul fuqaha, ya, sebagian ahli fikih, ya, dan juga Zahiriyah dan Ibnu Taimiyah, ya, wa San'ani wa Syaukani ila tahrimi dzalik, yaitu kepada hukumnya adalah haram, ya, hukumnya haram ketika kencing memegang tangan dengan menggunakan tangan kanan, ya, ketika kencing yaitu memegang dengan menggunakan tangan kanan. Faqalu yuhramu, ya, ala syakhs, yaitu diharamkan atas seorang ayumsika dzakarahu bil yadil yumna, itu memegang, ya, kemaluannya dengan tangan kanan, ingdal baul, yaitu ketika kencing, aw yatamassah bil yad al yumna ingda qada'il hajah, atau memegang, ya, dengan tangan kanannya ketika buang hajat. Kenapa? Liwujudin nahyil mutlak, ya, dikarenakan ada larangan, ya, secara mutlak, yaitu ya, kalau namanya larangan itu memberikan faedah ya, pengharaman, ya. Wa ilatun nahyi ingdal jami', ya, semuanya itu mengatakan bahwasanya alasan, ya, larangan itu, ya, menurut semuanya itu adalah untuk memuliakan ya, takrimul yad al yumna, ya, itu adalah untuk memuliakan tangan kanan. Kemudian Syekh Taufik memberikan kesimpulan wa dhahirul hadis at-tahrim, ya, dan dhahirnya hadis yaitu adalah, ya, akan haramnya, yaitu ketika buang hajat, ya, seorang itu memegang, ya, kemaluannya dengan menggunakan tangan kiri, ya, dengan menggunakan tangan kanan, ya, hukumnya adalah haram, yaitu ketika kencing dia memegang dengan tangan kanannya, maka hukumnya, ya, haram. Ini sebagaimana yang disimpulkan oleh beliau, ya, wallahu a'lam. Wa sayatil kalam an hukmi tanafus fil ina fi babil walimah min kitabin nikah, dan terkait dengan ya, pembahasan, ya, yaitu bernafas di dalam, ya, bejana, nanti akan datang penjelasannya pada pembahasan yaitu bab walimah, ya, terkait dengan kitab an-nikah. Jadi dipahami di sini. Jadi kesimpulannya kalau masalah memegang memegang kemaluan ketika kencing hukumnya haram. Yang dirajihkan beliau. Kan ada dua pendapat. Ya, jumhur ulama mengatakan ya, makruh. Ya, kemudian, ya, ulama yang lain yaitu Zahiriyah, Ibnu Taimiyah ini kalau disebutkan Ibnu Taimiyah ini termasuk muhakkikin, ya, maksudnya ahli tahqiq yang telah
meneliti ya dan melihat pendapat ya para ulama ya di dalamnya, wasanani ya ini juga Asy-Syaukani juga termasuk muhaqqiqin ya ila tahrimi dzalik ya, maka mereka mengatakan apa, yuhramu ala syakhs, diharamkan atas seorang untuk memegang ya zakarnya dengan tangan kanannya yaitu ketika kencing, atau dia apa, yatamassa bil yad yumna ketika apa, qada'il hajah ya, ketika apa, buang ya hajat ya, kemudian menggunakan tangan ya kanannya, maka itu adalah ya hukumnya haram. Ini sebagaimana yang disimpulkan oleh beliau. Adapun kalau berbincang ya, berbincang tadi apa ya, batasannya apa, yaitu makruh ya. Bedakan dua permasalahan ini ya. Insyaallah kita cukupkan di sini ya apa yang kita baca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.